Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Percaya deh sama saya, kalau saya bilang penyanyi masa kini itu harus bisa bikin lagu sendiri. Dari Isyana, Tulus, Kunto Aji, Taylor Swift, Ed Sheeran, Adele. Mereka semua di antara penyanyi yang nulis lagunya sendiri. Dan lihat deh, mereka powerful, mereka independen. Mereka nggak tergantung pada siapapun. Inilah kenapa saya selalu menekankan ke semua penyanyi yang saya latih, bisa nulis lagu sendiri itu penting banget. Dan saya tuh yakin, semua orang termasuk kamu itu pasti bisa, asal mau mencoba. Seringkali saat kita ngebahas soal bikin lagu, kita disodorkan dengan berbagai macam pilihan ya. Katanya bisa nulis dari lirik duluan, atau bikin dari chord dulu, atau dari beat dulu. Kita malah jadi pusing karena terlalu banyak pilihan ya kan. Tenang, dalam video kali ini saya akan ajak kalian untuk bikin lagu melalui metode yang menurut saya sangat gampang dan selalu berhasil, step by step. So, follow along ya, ikutin ya. Sebelum kita mulai, saya juga mau menekankan bahwa proses nulis lagu itu tidak sama dengan proses bikin aransemen musik. Itu dua hal yang berbeda ya. Kenapa saya ngomong gini? Artinya saya nggak pengen kamu terlalu pusing dulu dengan aransemen intro, bikin solo gitar misalnya. Fokus ke lagu utama, yaitu melodi dan lirik. Kalau kamu bisa bikin chord, udah asik banget tuh. Melodi dan lirik adalah nyawanya dari sebuah lagu ya. Bahkan kalau kamu ngurusin copyright, yang diurusin itu adalah melodi dan liriknya, bukan chordnya, bukan aransemennya juga. Itulah pentingnya melodi dan lirik, dan kamu pasti bisa. Kamu ikutin ya video ini dari awal sampai habis, dan semoga banget nih kamu juga nyoba abis itu. Jadi jangan cuma nonton doang, cobain juga. Dan kamu akan menyadari bahwa ternyata nggak susah ya. Secara garis besar, inilah langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam video ini. Yang pertama, jamming untuk membuat pondasi. Langkah yang kedua, improvisasi untuk mencari nada melodi. Yang ketiga, susun bagan lagu. Yang keempat, bikin lirik. Dan bagian yang kelima, ini yang paling penting, super duper sangat penting, yaitu adalah editing. Kok editing sih yang penting? Tenang, nanti kamu akan tahu kenapa. Mari kita mulai dengan step yang pertama, yaitu ngejam. Saya tuh selalu bilang ya ke setiap penyanyi bahwa kamu tuh mesti bisa main alat musik harmoni, seperti gitar atau keyboard. Nggak usah jago-jago, main chord simple aja, main 2 chord, main 3 chord, nggak apa-apa. Langkah yang ini nih, itu membutuhkan hal itu. Tapi kalau kamu belum bisa, nggak apa-apa, tetap ikutin pelajarannya ya. Jadi yang saya maksud dengan jamming adalah kita main-main dengan instrumen musik kita ya. Kita jamming-jamming chord, cari-cari chord yang kita suka bunyinya. Dan tahu nggak sih, kalau kamu perhatiin ya, lagu sekarang sama lagu zaman dulu itu beda banget. Kenapa? Lagu zaman sekarang chordnya dikit banget, paling cuma 2 chord, 3 chord diulang-ulang. Jadi kalau kamu bisa main gitar kayak cuma 2 chord, 3 chord, itu udah cukup buat bikin lagu. Sore-sore aku syuting untuk bikin video YouTube, untuk mengajarkan kamu bikin lagu. Loh, itu udah jadi lagu tuh. Pokoknya ngejam yang asik, yang seru, sampai kamu nemu chord-chord yang menurut kamu enak dan simple dan ya pas, gampang dimainin juga. Dalam video ini saya akan contohin mungkin chord yang biasa dipakai buat lagu pop juga, yaitu chordnya kayak gini. C, A minor, D minor, G. Ini adalah progresi chord yang salah satu yang paling populer, yang paling sering orang pakai ya. Anggap aja ini chord yang akan kita pakai buat bikin lagu pertama kita. Kalau kamu tertarik belajar chord untuk ukulele dan untuk gitar, kamu bisa download aplikasi saya, Chordy ya. Ada yang buat gitar dan ada yang buat ukulele. Dua-duanya free, ada di Google Play Store. Setelah kita mendapatkan chord untuk pondasi, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu improvisasi untuk mencari nada lagu ya. Seperti yang sudah saya lakukan tadi sebetulnya, plus liriknya. Tapi nggak usah, tapi kali ini kita yang penting kita improvisasi aja untuk cari nada yang kira-kira enak. Coba kamu improvisasi nada, bebas aja, nggak ada patokan ya, yang penting nggak fales. Sampai kamu nemu nada yang ya enak didengar lah gitu. Saat ini kita mencari nada untuk 2 hal, yaitu nada untuk bait dan nada untuk ref. Biasanya bait itu melodinya lebih santai, lebih rendah ya, pokoknya nggak terlalu gimana deh. Melodi bait tuh lebih kayak gitu ya. Sedangkan melodi untuk ref itu biasanya lebih menggigit. Ada nada yang orang bilang sebagai hook, yaitu nada yang bikin orang tuh inget terus sama melodinya. Nah itu nada ref, kamu cari tuh. Nada ref tuh nada yang
kira-kira orang bisa nyanyiin bareng gitu loh. Yang kayak gimana sih nada yang ada hooknya itu? Ya bisa beberapa hal, kamu bisa coba ya. Misalkan dengan nada panjang, nada tinggi, nada yang mengulang, itu juga bisa menghasilkan nada-nada yang hook gitu loh. Coba ya cari nada buat bait nih. Da 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 da. Boleh nih? Da 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 da. Ini juga enak sih. Da da, coba ya. Da 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 da. Oke nih. Nah kalau udah nemu nada kayak tadi, kamu langsung rekam di HP ya. Setiap HP tuh selalu punya yang namanya voice recorder. Jadi kamu rekam aja ya. Coba ya, kita rekam ya. Record. Oke. Ide bait lagu. 3, 4. Da 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 da. Yeah. Dapat dah tuh nada bait. Sekarang kita cari nada ref ya. Chordnya nggak usah ganti, itu aja lagi terusin ya. Yang penting kita cari nada yang lebih ngehook, dengan nada panjang, nada tinggi, nada yang ngulang-ulang, supaya orang bisa nyanyi bareng. Anggap aja gitu deh. Da 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 da. Da 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 da. Oke, bisa nih ya. Ini bisa banget nih jadi ref. Ini baru bener loh. Saya beneran, saya nggak bikin dari awal. Ini bener-bener improv ya. Dan saya yakin kamu pun bisa ya. Jangan takut salah. Improv, cuek aja. Seperti biasa, langsung ambil handphone dan direkam. Kenapa? Guys, kita tuh adalah makhluk pelupa ya. Jadi please, record, tulis, catat. Setelah kamu nemuin nada buat bait dan buat ref, sebetulnya bisa dibilang, kamu tuh udah punya lagu. Hah? Beneran? Cuman gitu doang? Iya. Karena kan kamu udah punya bait, udah punya ref nih, ya kan? Tinggal kamu layout aja, kamu susun, ya. Ini langkah ketiga nih, menjadi bagan lagu. Bagan lagu pop tuh sebetulnya simpel ya. Bait, ref, bait, ref. Coba cek lagu Sheila on 7. Banyak yang kayak gini. Contohnya kayak gitu deh. Coba ya. Saya ambil nada yang tadi saya bikin buat bait, terus saya layout seperti bagian tadi, bait ref, ya. Coba ya. Ini masih belum ada lirik, nggak apa? Melodinya dulu. Da 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 da. Bait 2. Da 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 da. Ref. Da 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 da. Oh, kok jadi mirip sama bait ya? Kita ganti deh refnya ya. Misalnya jadi lebih da 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 da. Ah, gitu aja. Da 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 da. Anggap aja gitu ya. Terus balik lagi ke bait da da da, ya kan? Da 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 da. Bayangin ya, saya bikin bait, bikin ref, cuma 4 chord doang tadi diulang-ulang loh. Bahkan saya yakin hanya dengan 2 chord aja bisa. Apalagi lagu zaman sekarang, ya kan? Jangan mikir susah dulu, yang penting jadi. Ini lagu pertama kita ya. Nggak harus perfect guys. Ayo coba. Setelah kamu udah punya bait ref, selanjutnya kita mulai deh bikin lirik ya. Kayak apa sih prosesnya? Aduh, nggak ribet. Yuk kita tes ya. Langsung buka notepad di handphone misalnya, atau buka notepad di laptop serah, atau pakai pensil di kertas gitu misalnya, bisa. Rahasianya adalah tulis aja. Walaupun kamu pikir ini jelek, norak, apapun itu alasannya, kamu nggak mau nulis, tulis dan tuangkan aja, bodo amat, oke? Itu proses yang pertama. Percaya nggak sih, ini tuh adalah rahasia para penulis handal ya. Tulis aja walaupun jelek. Ya, ini adalah proses yang keempat justru ya. Kita udah mulai nulis lirik buat melodi bait dan ref kita. Oke, contohnya nih, saya mau nulis ya. Misalkan tadi da 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 da. Saya sih mungkin
Mungkin beberapa orang senang milih tema dulu ya. Kalau saya sih mikirnya, udahlah, asal aja, yang penting bunyinya enak dulu ya. Nanti dari situ bisa kita kembangin temanya justru. Misalnya, saya mau bikin lagunya tentang sore hari. Oke, misalkan hatiku, sayangku, kaulah yang ku rindu. Gak apa-apa guys, tulis aja. Setiap waktu, pagi sore, kau di pikiranku. It's okay. Sekarang bait 2. Walau kau setelah mati. Apa dong ya? Jangan mati kali ya. Walau kau, telah pergi sama juga mati ya. Walau kau dengannya, gitu ya. Ku tak peduli. Karena ku yakini kau lah untukku. Oke, ini 2 bait. Ini saya contohin aja buat kamu ya. Sekarang kita masuk ke nada ref nih. Oke. Na 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 gitu ya kalau nggak salah tadi ya. Oke. Aku cinta kepadamu, tapi kamu tak begitu. Gitu ya. Gitu aja. Aku cinta kepadamu, tapi kamu tak begitu. Gitu aja deh ya. Walau mungkin kita beda, tapi yakin suatu hari, tambahin dikit deh, kau jadi milikku. Bisa nggak tuh dimasukin ya? Kita tes ya nanti ya. Oke, ini sekarang kita udah punya lirik ya. Ini liriknya masih buat saya sih masih jelek, tapi nggak apa-apa ya. Seperti yang saya bilang di awal, tulis aja walaupun jelek. Kita test drive dulu liriknya. Oke, tes ya. Hatiku, sayangku, kaulah yang ku rindu. Setiap waktu, pagi sore, kau di pikiranku. Bait 2. Walau kau dengannya, ku tak peduli. Karena ku yakini kaulah untukku. Aku cinta kepadamu, tapi kamu tak begitu. Walau mungkin kita beda, tapi yakin suatu hari kau jadi milikku. Asik. Sampai tahap ini kalian mungkin mikirnya, ini lagu apaan sih? Tapi percaya deh sama saya ya, kadang-kadang yang kita pikir lagunya jelek itu ternyata buat yang denger itu nggak sejelek itu. Itu satu. Yang kedua, ada bagian atau ada tahapan yang terakhir yang menurut saya paling super duper penting ini, yaitu tahapan yang kelima, editing. Percaya nggak sih, semua penulis hebat itu melalui proses editing. Artinya begitu ide pertamanya udah muncul, udah keluar, ada proses lagi yang dia tuh benar-benar ngebuang yang menurut dia jelek, diganti dengan yang lebih baik. Dan disinilah benar-benar proses kreasinya benar-benar terjadi. Jadi teman-teman, jangan ragu-ragu untuk ngedit hasil karya kamu. Jadi jangan langsung jatuh cinta
pada pandangan pertama gitu ya, itu boleh kita obrak-abrik lagi, kita bolak-balikin, kita ganti, kita copot, kita pasang, kita bongkar, pokoknya jangan takut untuk ngedit hasil ide kita. Contohnya di sini ya, misalkan saya punya liriknya kan, hatiku sayangku. Saya mikir, hatiku sayangku maksudnya gimana sih? Kan kalau misalkan masih naksir, jangan sayangku dulu dong, ya kan, masa jadi creepy banget. Mungkin di sini saya ganti ya. Jadi hatiku, idamanku misalnya, ya kan. Inilah proses edit terjadi. Kaulah yang ku rindu setiap waktu, setiap saat. Kalau setiap waktu, setiap saat kita pengulangan. Jadinya kita bikin setiap waktu. Bisa aja kita bikin setiap waktu, selalu kau yang ku rindu, ngulang lagi. Jadi kau di benakku. Jadi misalkan kita pilih kata-kata tuh yang berdasarkan ketukannya lebih ngepas sama ini kita ya, melodi kita. Kau di benakku, kayak gitu ya. Walau kau dengan dia, ini dengan dia kayaknya oke nih. Dengan dia, kalau aku tak peduli kok kayaknya creepy banget nih orangnya. Mungkin bisa dibilang ku terus menunggu. Di sini nih, ku terus menunggu. Karena ku yakini kaulah untukku. Mungkin bisa dibilang karena ini cowoknya sedang mengidam, ya kan? Jadi bisa dibilang aku untukmu, gitu aja ya. Jadi nggak kamu milikku kayak serem gitu ya nggak sih? Bikin aja aku untukmu, yeah. Terus refnya nih misalnya kita poles deh ya. Aku cinta, kalau cinta kenal juga belum, udah cinta aja. Mungkin kita ganti jadi jatuh hati gitu ya. Jatuh hati kepadamu, tapi kamu tak begitu, sedih banget. Membuatku terlena misalnya. Walau mungkin kita beda. Oke, ini mungkin bisa jadi cerita nih ya. Ini bahkan kadang-kadang cerita tuh munculnya setelah kita tulis-tulis iseng gitu. Jadi cerita tuh nggak harus muncul di awal. Bisa jadi pas kita nulis, jadi ide cerita nih. Mungkin kita beda ya. Dari itu bisa kita kembangin. Walau mungkin kita beda, ku yakin kita bisa bersama. Yeah. Ya kurang lebih begitu ya prosesnya kita mengedit hasil lirik yang udah kita tulis dengan ya sembarangan aja gitu ya. Pokoknya gitu guys ya, jangan takut nulis. Tulis. Dalam proses ini juga kamu bisa menentukan apakah lagu kamu udah selesai atau belum nih. Ada yang mau ditambah-tambahin lagi atau udah cukup. Misalnya kamu ngerasa bagannya kurang banyak nih. Ada bait, ref, terus kayaknya mau ada bridge misalnya. Bridge tuh kayak bagian yang di luar dari bait sama ref. Ya semacam refreshing lah, ada bagian yang beda keluar sendiri ya. Cara bikin bridge gimana ya? Sama aja sama bikin bait sama ref kayak tadi gitu ya, tinggal bikin lagi aja. Sampai tiba saatnya kamu bisa bilang, oke, lagu ini udah selesai. Tapi gini, ini pro tip dari saya. Jangan terlalu cinta sama kreasi kita. Karena bisa aja kita one day kita edit lagi. Karena seringkali begitu lagu udah jadi, pas kita datang ke studio rekaman, kita ketemu produser, ketemu arranger misalnya, pasti ada aja kita ganti deh, liriknya kita ganti gini gitu misalnya. Itu boleh banget dan bisa banget terjadi ya. Jangan ragu untuk ngedit, karena itu adalah milik kita juga anyway. Nah, sekarang lagu kamu udah jadi. Terus gimana? What's next? Setelah lagu itu selesai, seperti saya bilang, yang penting ada melodinya dan ada liriknya, dan mungkin ada chordnya yang basic, kita bisa masuk ke tahap produksi, yaitu ngerekam supaya lagu ini udah jadi lagu jadi, bisa jadi single atau jadi album gitu ya. Produksi musik itu menyangkut aransemen musik ya, terus rekaman, terus mixing, mastering, terus distribusi, dan tentunya promosi ya. Tapi yang pasti akan panjang banget kalau saya ngomongin proses itu. Jadi saya akan ngomongin itu di video yang selanjutnya, mungkin di part 2 deh. Yang penting sekarang lagu pertama kamu udah jadi ya.
Biasanya seorang artis tuh punya banyak banget lagu, dan dia benar-benar pilihin satu-satu yang mana yang dia akan rilis. Jadi katakanlah dia punya 10 lagu nih, yang menurut dia patut dirilis jadi single tuh cuma satu. Ya udah, yang dirilis tuh cuma satu lagu. Jadi saran saya buat kamu yang sekarang lagi mulai nulis lagu, bikin lagu sebanyak-banyaknya. Toh semakin sering kita bikin lagu, semakin kita terlatih dan bikin lagu jadi prosesnya lebih lancar dan kamu jadi lebih cepat nulis lagunya. Oke teman-teman, semoga video kali ini membantu kalian ya, dan juga menyemangati ya, tetap semangat untuk bikin lagu sendiri. Kamu pasti bisa. Thank you so much for watching. Nantikan video selanjutnya mengenai music production ya. Semangat selalu dan bebaskan suaramu.